Para pemimpin Arab telah berkumpul di Prancis untuk KTT G7 dengan sorotan utama pada kesepakatan terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir semuanya benar-benar duduk di meja yang sama bersama para pemimpin dunia dan membahas stabilitas di Timur Tengah. Bagi Mesir, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menggunakan KTT ini untuk menegaskan posisinya sebagai salah satu mitra utama Washington dengan memperkuat perannya dalam mediasi di Gaza dan diplomasi terbaru antara Amerika Serikat dan Iran. Berusaha mengubah pengaruh regional Mesir menjadi dukungan yang lebih kuat dari Amerika Serikat. Untuk membahas lebih lanjut, kita ditemani oleh Dalia Ziada, seorang cendekiawan Timur Tengah dan koordinator Washington di ISCAP. Dalia, selalu senang memiliki Anda bersama kami di I24 News English terkait KTT G7 khususnya. Sisi, secara realistis, apa yang sebenarnya dia harapkan dari Trump? Terima kasih Niko, selalu senang bisa bersama Anda. Jadi sebenarnya untuk memberikan konteks, kita harus membandingkan bagaimana Presiden Trump menerima para pemimpin Timur Tengah yang berbeda. Pertama, kita punya Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, yang bisa dibilang adalah pemimpin paling penting terkait Iran dan perkembangan regional terbaru, sengaja tidak hadir. Dan menurut saya, dia menghindari bertemu dengan Presiden Trump mungkin karena dia tidak terlalu senang dengan apa yang sedang terjadi. Dua pemimpin teluk lainnya yang tersisa dan yang sekarang sebenarnya memimpin percakapan tentang Timur Tengah adalah Pangeran Tamim dari Qatar dan Presiden Mohammed bin Zayed dari Uni Emirat Arab. Presiden Trump mengadakan dua pertemuan bilateral dengan mereka yang masing-masing berlangsung sekitar setengah jam dengan pertanyaan dari para jurnalis. Mereka tidak membahas secara rinci sebenarnya dalam pertemuan-pertemuan ini situasi Iran. Namun Presiden Trump tentu saja memanfaatkan situasi ini untuk menyampaikan pandangan Amerika Serikat kepada para pemimpin teluk ini. Bandingkan ini dengan Presiden Sisi dari Mesir yang baru saja bertemu dengan Presiden Trump mungkin hanya 2 atau 3 menit di sela-sela meja bundar dengan para pemimpin Timur Tengah. Tidak seperti yang diberitakan di media Mesir bahwa dia akan mengadakan pertemuan bilateral, dia akan bertemu dengan Presiden Trump. Dan hal ini tidak terjadi, yang merupakan indikasi sangat penting bahwa narasi di Washington tentang Mesir sekarang bukan lagi bahwa Mesir terlalu penting untuk dibiarkan gagal. Peran Mesir sebagai pemain kunci kini telah berkurang. Narasi atau pandalan ini telah berkurang, menjadi melihat Mesir hanya sebagai pemain penting, yang sekarang sedang coba diubah oleh kepemimpinan Mesir dengan kembali mengangkat narasi dan isu Gaza. Jadi apakah Mesir kemudian menggunakan kesepakatan air rasa Iran ini sebagai kesempatan untuk mengalihkan narasi kembali ke Gaza dan sekarang mengambil kendali atas narasi itu sekali lagi? Sayangnya memang seperti itu keadaannya. Jadi Gaza bagi Mesir adalah proyek yang paling menguntungkan saat ini. Itu bukan rahasia lagi. Ada krisis ekonomi yang sangat parah di Mesir yang sudah berlangsung hampir 7 tahun sekarang. Tekanan tanpa henti terhadap rakyat dan tentu saja menimbulkan banyak kemarahan terhadap kepemimpinan politiknya. Untuk menimbangi hal itu, el-Sisi dan orang-orangnya biasanya memanfaatkan sorotan internasional dan keterlibatan dengan para pemimpin dunia, dan membawa isu-isu regional seperti Gaza, Iran, dan sebagainya ke meja perundingan. Sebagai kompensasi atas kenyataan bahwa rakyat di dalam Mesir harus menghadapi krisis ekonomi ini, bagi Mesir, Mesir masih menjadi pemain terpenting di Gaza, sayangnya, karena kedekatannya. Dan saya katakan sayangnya, karena mereka berada di pihak Hamas. Mereka tidak berada di pihak yang benar, bukan di pihak Israel, bukan di pihak perdamaian. Hal lain yang juga terjadi kemarin setelah kesepakatan dibuat, Menteri Luar Negeri Iran, Arabji, salah satu pejabat pertama yang dihubungi adalah Menteri Luar Negeri Mesir untuk mengucapkan terima kasih atas keterlibatannya dalam mendorong kemajuan dengan negara-negara teluk dan meyakinkan mereka bahwa kesepakatan ini harus terjadi. Yang juga sangat menarik bahwa entah bagaimana Mesir terlibat dalam hal ini dari balik layar dan juga dengan cara yang sangat negatif. Baik, saya akan mengatakan setelah pembicaraan dengan Emir Qatar, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak akan menginvestasikan uang apapun di Iran. Tapi bagaimana dengan negara lain? Bagaimana dengan Mesir? Bahkan pemerintah mengatakan GCC bisa mendanai sebagian rekonstruksi Iran. Tapi mengapa negara-negara ini mau mengirim uang ke Iran setelah Iran menyerang infrastruktur mereka? Mereka harus membangun kembali wilayah mereka sendiri terlebih dahulu.
Jadi aku akan bilang begini, coba pikirkan dari sudut pandang mereka. Dan aku sebenarnya bukan sedang membenarkan mereka. Seluruh situasinya memang sangat membuat frustrasi. Kesepakatan yang dibuat dengan Korps Garda Revolusi dan rezim Iran yang telah membunuh puluhan ribu rakyatnya sendiri ini mengancam untuk membalikan semua hal baik yang telah dilakukan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Maksudku, dalam hal membongkar milisi Iran dan benar-benar melindungi banyak negara Arab dari milisi-milisi Iran ini. Tapi yang paling mencolok di sini adalah bagaimana negara-negara Teluk yang dulu diserang oleh Iran, yang menjadi target Iran tanpa alasan yang jelas, sekarang justru membuka tangan mereka untuk Iran dan berkata, "Oke, mari kita mulai lembaran baru." Dan masalahnya di sini adalah, sayangnya, mereka tidak akan kemana-mana. Iran tidak akan kemana-mana. Negara-negara Teluk juga tidak akan kemana-mana. Mereka tidak bisa lagi mempercayai Amerika Serikat sebagai sekutu yang dapat mereka andalkan. Mereka tidak bisa memiliki hubungan yang sehat dengan sekutu regional terkuat mereka, yaitu kuda terkuat bisa dibilang di kawasan itu dan menjadikannya sekutu, yaitu Israel. Jadi mereka tersesat di tengah-tengah. Dan saya juga akan berpendapat bahwa saat ini ada semacam perang saudara diplomatik di Teluk. Mereka sangat terpecah dalam menentukan bagaimana membawa diri mereka maju, bagaimana membawa Teluk maju, dan bagaimana membawa kawasan ini maju, mengingat semua sensitivitas yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi, kita benar-benar sedang menuju masa-masa yang sangat menarik. Dan saya bisa bilang bahwa poros kejahatan telah mencetak 1 poin melawan poros kebaikan melalui kesepakatan ini, sayangnya. Selalu senang memiliki Anda bersama kami, Dahlia Ziada. Senang sekali mendengar perspektif Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.